Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni Adinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saputra. Di sini saya akan membawakan pidato singkat bertema sholat. Sholat merupakan ibadah agama umat muslim. Seringkali sholat kita anggap sebagai ibadah rutinitas harian, tapi di setiap gerakan dan bacanya yang berulang itu terdapat hikmah yang luar biasa dan makna yang sangat dalam. Jadi di setiap gerakan dan bacaan itu bukan hanya sekedar bacaan dan gerakan hampa tanpa makna. Itu semua merupakan bimbingan langsung yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW tentang inti kehidupan kita. Jadi di dalam sholat itu ada gerakan, ada bacaan, dan ada hikmahnya yang luar biasa. Hadirin sekalian, tanpa kita sadari, jika kita menjauhi sholat, jauh pula kita dengan Sang Pencipta kita. Sholat merupakan sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta kita. Ketika kita menjauhi sholat, kita telah memutus sumber kekuatan dan ketenangan pada diri kita. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, dimanapun kita berada, kita merasa diawasi dan dipermudahkan. Di tempat kerja kita diawasi, di bangku kuliah kita dipermudahkan, dibimbing, sehingga di semua aktivitas yang kita lakukan itu dipermudahkan dan membahagiakan. Oleh karena itu, yang melatih kita untuk terkoneksi dengan Sang Pencipta kita, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goals dari sholat itu sendiri yakni membangun konektivitas antara kita dengan Sang Pencipta kita yang lebih kuat, yang telah disebutkan dalam Quran surat keempat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qadaitumus sholata, ketika kita telah tuntas mengerjakan sholat, fadkurullaha, ukuran keberhasilan kita apabila konektivitas kita dengan Sang Pencipta kita telah mulai tersambung. Qiyamun, jalannya selalu ingat Allah. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, apabila kita sudah qiyamun, jalannya selalu ingat Allah, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat Allah, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak akan disukai oleh Sang Pencipta kita. Teman-temanku sekalian, di dalam sholat kita diajarkan untuk bersujud, tanda kerendahan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Di dalam sholat kita diajarkan untuk berdoa, memohon ampunan dan rahmatnya Allah. Kesimpulannya, mulai dari awal sampai akhir, ketika kita ingin konektivitas kita mulai tersambung dengan Sang Pencipta kita, fokuskan diri kita hanya kepada Allah. Pada saat kita ingin bertakbir, buang semua urusan di dunia kita ke belakang, jangan bawa dalam sholat. Tepikan semua urusan dunia kita ke belakang, hanya fokus kepada Allah yang Maha Esa, yang agung, yang maha tinggi. Yang agung, yang maha tinggi, itulah yang disebut dengan akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, buang semua urusan dunia kita ke belakang, jangan bawa dalam sholat. Tepikanlah yang lain, fokuskan hanya kepada Tuhan yang Esa. Itu poinnya. Apa problemnya? Problemnya banyak dari kita masih belum menemukan kehusukan dalam sholat itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita masih bertakbir membawa dunia kita, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita masih memikirkan dunia kita. Kita belum hanya
kita belum memfokuskan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Apakah sah secara fikih? Sah. Dapat pahala, gugur kewajiban. Dapat pahala sesuai dengan keikhlasannya. Tapi value sholat yang mahal itu belum didapatkannya. Hadirin sekalian, kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan di setiap aktivitas apapun, sekecil apapun, sederhana apapun. Jika kita tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan ridhonya Allah. Ketika kita mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah akan tanamkan satu cawan kecil tapi yang luas kandungannya. Maka di setiap apapun yang kita lakukan, Allah akan membimbing kita, mengarahkan kita, dan kita akan diberikan kebahagiaan itu. Hal ini yang disebutkan oleh Nabi dalam satu komen yang kecil tapi luas maknanya. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang yang benar imannya itu, kalau benar imannya maka kehidupannya mengagumkan. Jadi orang itu di setiap apapun kondisinya, apapun yang dia lakukan akan disertai dengan rasa syukur. Marilah teman-teman, kita jadikan sholat sebagai sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta kita, sehingga kita akan mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta kita. Kita akan dipermudahkan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang bermanfaat. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.